Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan kembali siklus akuntansi dari trial balance hingga ke worksheet. Yang pertama-tama kita masuk pada neraca saldo atau trial balance. Dapat kita lihat, inilah nominal dari jurnal-jurnal yang kita posting pada buku besar sebelumnya. Neraca saldo itu sendiri adalah daftar akun yang ada pada buku besar dengan saldo masing-masing akun. Dari neraca saldo ini kita bisa mengetahui jumlah dari akun-akun tersebut sudah sama atau belum antara debit dan kreditnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengetahui saldo akun-akun yang sebenarnya. Pada jurnal penyesuaian yang pertama adalah perlengkapan yang tersisa adalah sebesar 10 juta rupiah. Karena ini saldo yang tersisa, jadi kita harus mencari dahulu berapa nominal yang terpakai dengan cara kita buka terlebih dahulu trial balance-nya. Nah, di trial balance saldo perlengkapan kita ada sebesar 15.244.000. Jadi 15.244.000 ini kita kurangkan dengan 10 juta. Hasilnya yaitu 5.244.000. 5.244.000 ini yang akan menjadi bebannya. Jurnalnya yaitu beban perlengkapan atau supplies expense di debit sebesar 5.244.000 rupiah dan supplies di kredit sebesar 5.244.000 rupiah. Perlengkapan yang terpakai mengakibatkan perlengkapan berkurang dan perlengkapan yang sudah terpakai akan menjadi beban. Lalu untuk soal penyesuaian yang kedua yaitu dari rekening koran per 31 Desember 2024 ada beberapa pendapatan atau beberapa beban yang belum dicatat oleh perusahaan. Salah satunya yaitu pendapatan jasa giro sebesar 1.750.000 dan beban administrasi bank sebesar 90.000 rupiah. Jadi untuk pendapatan jasa giro sendiri, jurnalnya yaitu cash in bank bertambah di sebelah debit sebesar 1.750.000 dan service fees-nya bertambah di sebelah kredit sebesar 1.750.000. Kas bertambah karena ini merupakan pendapatan jasa giro. Selanjutnya untuk beban administrasi bank. Jurnalnya yaitu bank service charge sebesar 90.000 dan cash in bank di kredit sebesar 90.000. Kas berkurang karena bank juga mengurangi kas kita. Selanjutnya yaitu cadangan kerugian piutang ditaksir sebesar 9% dari saldo piutang di akhir periode. Jadi cara mencarinya yaitu pada saldo akun receivable yaitu sebesar 23.998.000 kita kalikan terlebih dahulu dengan 9%. Setelah kita kalikan dengan 9%, maka selanjutnya kita kurangi dengan saldo allowance for full debt-nya. Jadi akan mendapatkan hasil sebesar 959.820. Jurnalnya yaitu bad debt expense di debit sebesar 959.820. Allowance for full debt-nya bertambah di kredit sebesar 959.820. Penyesuaian selanjutnya yaitu prepaid rent. Sewa sudah terpakai selama 3 bulan. Jadi dari tanggal 1 Oktober 2024 hingga tanggal 30 September 2025 saldonya yaitu 12 juta. Jadi untuk 1 bulan yaitu 12 juta dibagi dengan 12 bulan. Jadi hasilnya yaitu 1 juta per bulan. Karena kita sudah terpakai 3 bulan, jadi
1 juta kita kalikan dengan 3, yaitu 3 juta. Hasilnya itu 3 juta. Jadi jurnalnya yaitu rent expense di debit sebesar 3 juta dan prepaid rent di sebelah kredit sebesar 3 juta. Dan untuk penyesuaian yang kelima yaitu prepaid advertising. Kita akan menggunakan pendekatan laba rugi. Di sini dikatakan beban iklannya sebesar 500.000. Untuk menggunakan pendekatan laba rugi ini sendiri yang kita gunakan yaitu nominal yang tersisa. Sedangkan untuk yang sebagai contoh penyesuaian prepaid rent tadi, kita menggunakan pendekatan neraca. Jadi untuk jurnalnya yaitu prepaid advertising bertambah di debit sebesar 500.000 dan advertising expense berkurang di sebelah kredit sebesar 500.000. Selanjutnya, penyusutan gedung untuk periode 2024 sebesar 1.500.000. Karena di sini sudah disebutkan nominalnya, jadi kita tidak perlu lagi mencari-cari. Jadi jurnalnya yaitu depreciation expense of equipment di sebelah debit bertambah sebesar 1.500.000 dan accumulated depreciation of equipment bertambah di sebelah kredit sebesar 1.500.000. Penyesuaian selanjutnya yaitu beban gaji yang akan dibayar pada bulan Januari sebesar 3.500.000. Berarti ini merupakan beban yang masih harus dibayar. Jurnalnya adalah salary expense di sebelah debit bertambah sebesar 3.500.000. Salary payable bertambah di sebelah kredit sebesar 3.500.000. Penyesuaian selanjutnya yaitu fade-in sebesar Rp4.774.000 dan fade-out sebesar Rp2.236.000. Jadi penyesuaian ini digunakan untuk menolkan akun PPN atau fade out dan fade in. Untuk fade out sendiri saldo normalnya berada di sebelah kredit. Jadi untuk menolkannya kita letakkan pada sebelah debit. Jadi fade out di debit sebesar Rp2.236.000. Dan untuk fade in kita letakkan di sebelah kredit karena kita menguranginya sebesar Rp4.773.890 perak. Jadi dapat kita lihat di sini fade in-nya lebih besar daripada fade out-nya sendiri. Karena fade in lebih besar daripada fade out, jadi kita akan mendapatkan selisihnya yaitu sebesar Rp2.537.890 perak. Nominal ini nantinya akan jadi sebagai prepaid tax. Penyesuaian yang terakhir yaitu pendapatan bunga sebesar 500.000 belum dicatat perusahaan dan PPh pasal 23 sebesar 100.000. Jadi untuk pendapatan bunga sendiri ini akan membuat kas kita di perusahaan akan bertambah. Jadi jurnalnya yaitu cash in bank di debit sebesar Rp500.000 dan interest income di sebelah kredit sebesar Rp500.000. Dan untuk PPh pasal 23 sebesar 100.000. Hal ini akan mengurangi cash di perusahaan. Jurnalnya yaitu income tax expense bertambah di sebelah debit sebesar 100.000 dan cash in bank berkurang di sebelah kredit sebesar 100.000. Untuk kolom referensi di jurnal penyesuaian ini nantinya harus kita isi ketika kita sudah memposting akun-akun tersebut atau nominal akun tersebut ke dalam buku besar. Dan untuk akun cash in bank yang di buku besar, saldo akhirnya harus sama dengan saldo akhir pada rekening koran bulan tersebut. Selanjutnya yaitu neraca ledger atau worksheet. Neraca ledger adalah alat bantu yang memudahkan penyusunan laporan keuangan dengan
mengorganisir data akuntansi secara sistematis. Worksheet sendiri dapat membantu kita nanti dalam pembuatan laporan laba rugi dan laporan neraca. Worksheet sendiri juga dapat membantu kita melihat keseimbangan antara debit dan kredit pada setiap kegiatan yang kita kerjakan. Pada worksheet sendiri terdapat beberapa kolom. Yang pertama yaitu kolom nomor akun. Kolom nomor akun ini berisi akun-akun yang ada pada perusahaan kita dari akun 1 sampai dengan akun 9. Untuk akun name sendiri itu merupakan nama-nama akun yang ada pada perusahaan kita. Selanjutnya yaitu kolom neraca saldo. Kolom neraca saldo dapat kita ambil dari atau dapat kita salin dari trial balance sebelumnya. Selanjutnya yaitu kolom penyesuaian. Pada kolom penyesuaian ini juga sama seperti kolom trial balance. Jadi kita hanya menyalin dari jurnal penyesuaian atau adjustment jurnal ke kolom penyesuaian yang ada di worksheet. Selanjutnya yaitu adjusted trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian ini berisi saldo dari akun-akun yang sudah kita sesuaikan pada jurnal penyesuaian yang lalu. Contohnya kita ambil pada akun allowance for doubtful debt. Pada neraca saldo atau trial balance, nominal dari allowance for doubtful debt sendiri itu sebesar Rp1.250.000. Pada kolom penyesuaian terdapat pada kolom kredit yaitu nominal sebesar 959.820 perak. Jadi karena sama-sama ada di kolom kredit, jadi mereka akan kita tambahkan. Jadi Rp1.250.000 kita tambahkan dengan 959.820. Hasilnya yaitu 2.209.820. Contohnya seperti itu. Selanjutnya yaitu kolom laba rugi atau income statement. Untuk income statement sendiri kita akan mencatat saldo-saldo yang ada pada akun nomor 4 sampai dengan akun nomor 9 saja. Setelah nanti selesai kita akan mendapatkan hasil. Hasilnya itu atau jumlahnya itu akan berbeda. Dari perbedaan itu kita cari terlebih dahulu selisihnya. Ketika sudah mendapatkan selisihnya, kita letakkan di bawah saldo yang lebih sedikit. Seperti contoh di video, saldo yang sedikit yaitu berada pada kolom kredit atau kolom pendapatan, yaitu sebesar selisihnya Rp41.634.163 perak. Setelah dicatat pada kolom yang lebih sedikit di bawahnya, setelah selisih tersebut kita letakkan di bawah saldo yang lebih sedikit atau saldo yang di penyesuaian ini, selanjutnya akan kita jumlahkan apakah sama antara debit dan juga kredit. Jika sudah sama berarti selesai. Selanjutnya yaitu kolom neraca atau kolom balance. Untuk kolom balance sendiri isinya yaitu dari akun 1 sampai akun 3. Setelah kita buat semuanya, nanti kita akan mendapatkan hasil yang berbeda juga. Sama seperti pada kolom income statement, bagian yang lebih sedikit akan kita tambahkan dengan selisih antara debit dan juga kreditnya. Setelah mendapatkan selisihnya, nanti kita jumlahkan juga ke bawah. Setelah dijumlahkan ke bawah, kita akan mendapatkan jumlah yang terbaru. Sekian penjelasan dari saya, semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan.